Pertanyaannya, kita ini negara berdaulat atau cuma jongos asing yang harus minta izin buat makmurin rakyat sendiri? Video ini bakal jelasin kenapa dunia luar ketakutan lihat Indonesia mulai berani bilang tidak pada aturan main mereka. Kalian di tim mana? Tim takut asing atau tim harga diri bangsa? Tapi sebelum kita bedah lebih dalam, saya minta satu hal dari kalian. Video ini bukan cuma soal berita, ini soal perlawanan kita sebagai rakyat kecil. Para pejabat bersih seperti Purbaya dan Prabowo pasti akan dihujani fitnah dan serangan karena mereka berani menyentuh periuk nasi para mafia. Maka dari itu, jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Satu hal yang harus kita sadari sejak awal adalah ekonomi kita selama ini seperti mesin yang sengaja dibuat rusak dari dalam. Bayangkan sebuah rumah besar bernama Indonesia yang tanahnya subur dan emasnya melimpah, tapi penghuninya justru kesulitan makan hanya karena kuncinya dipegang oleh orang lain. Purbaya muncul bukan sebagai pejabat yang hanya duduk di belakang meja, tapi dia bertindak seperti montir yang berani membongkar bagian paling kotor dari mesin ekonomi kita. Selama puluhan tahun, kita dibiasakan dengan istilah-istilah ekonomi yang rumit, seperti defisit, fiskal, atau moneter. Padahal di balik bahasa langit itu, ada kenyataan pahit. Uang rakyat seringkali diputar-putar hanya untuk menguntungkan segelintir elit, sementara kita yang di bawah harus mengencangkan ikat pinggang. Keberanian Purbaya terlihat saat dia secara belak-belakan menyentuh hal yang selama ini dianggap tabu, yaitu bagaimana uang negara dikelola dan terkadang disembunyikan. Dalam sebuah rapat penting, dia membongkar rahasia umum bahwa Bank Indonesia, yang selama ini kita anggap sebagai lembaga suci yang independen, ternyata punya sisi gelap. Purbaya mengungkapkan bahwa BI seringkali tidak seindependen yang kita bayangkan. Saat terjadi krisis, alih-alih menyelamatkan rakyat kecil yang sedang sekarat, lembaga-lembaga keuangan ini justru seringkali lebih sibuk menjaga kepentingan kelompok tertentu atau pasar modal agar tetap terlihat cantik di mata asing. Ini adalah pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Lebih parah lagi, Purbaya membongkar skandal dana CSR Bank Indonesia. Coba kalian pikir pakai logika sederhana. BI itu lembaga negara, bukan perusahaan swasta yang cari untung. Uangnya berasal dari APBN, alias dari pajak yang kita bayar tiap kali beli pulsa atau makan di warung. Tapi anehnya, mereka punya dana sumbangan atau CSR yang justru mengalir ke kantong Komisi 11 DPR. Ini kan aneh bin ajaib. Sejak kapan lembaga negara memberikan sumbangan ke lembaga negara lain yang tugasnya justru mengawasi mereka? Ini bukan sekedar sumbangan, ini bau-baunya seperti upaya menjinakkan pengawas agar mata mereka tertutup saat melihat ketidakberesan. Tidak berhenti di situ, Purbaya juga menyoroti fenomena dana mengendap di daerah. Kalian mungkin kaget mendengar bahwa ada pemerintah daerah yang membiarkan uang triliunan rupiah cuma parkir di bank. Alasannya mungkin prosedural, tapi faktanya uang triliunan itu kalau didiamkan sebulan saja bisa menghasilkan bunga puluhan miliar rupiah. Pertanyaannya, bunga itu buat siapa? Apakah buat bangun sekolah atau jalan rusak di desa kalian? Kenyataannya dana besar ini sering jadi mainan politik. Mereka lebih senang melihat uang itu berbunga di bank daripada berubah jadi pupuk murah buat petani atau bantuan modal buat pedagang pasar. Saat Purbaya minta semua kepala daerah diperiksa soal dana mengendap ini, para pejabat yang merasa terusik langsung panik. Mereka mulai menyerang Purbaya dengan alasan teknis akuntansi yang membingungkan rakyat. Padahal intinya cuma satu, mereka tidak mau sumber cuan tambahan mereka diganggu. Purbaya tahu betul bahwa selama uang rakyat diparkir untuk mengejar bunga, maka selama itu pula pembangunan akan berjalan di tempat, sementara para mafia birokrasi makin gendut. Masalah utama yang membuat ekonomi kita selalu terasa berat bagi rakyat kecil adalah sebuah sistem yang sudah mendarah daging, yang sering disebut sebagai sistem riba atau ekonomi rente. Bagi banyak orang awam, istilah ini mungkin terdengar seperti urusan agama semata, tapi Purbaya membongkar bahwa ini adalah urusan perut dan dapur kita semua. Sistem ini bekerja seperti benalu. Ia tidak menghasilkan barang, tidak menanam padi, dan tidak membangun pabrik. Tapi ia mengambil keuntungan paling besar dari keringat orang yang bekerja. Purbaya dan Prabowo melihat bahwa selama Indonesia masih terjebak dalam logika, uang harus menghasilkan bunga yang tinggi, maka rakyat tidak akan pernah benar-benar merdeka secara ekonomi. Bayangkan seorang pedagang bakso atau petani yang butuh modal untuk usahanya. Mereka meminjam uang ke bank, namun bunga yang harus dibayar begitu mencekik. Akhirnya, keuntungan dari jualan bakso atau hasil panen habis hanya untuk membayar bunga bank, bukan untuk menyekolahkan anak atau memperbaiki rumah. Inilah yang disebut Purbaya sebagai jebakan abadi. Negara seharusnya hadir untuk membantu rakyatnya produktif, bukan malah ikut-ikutan jadi rentenir lewat bank-bank milik negara. Ironisnya, bank-bank plat merah yang modalnya berasal dari pajak kita sendiri, seringkali memberikan bunga kredit yang sangat tinggi kepada rakyat kecil, sementara mereka memberikan bunga deposito yang sangat rendah kepada nasabah biasa. Marin atau selisih keuntungan itulah yang membuat bank terlihat kaya raya dengan gedung-gedung mewah,
sementara nasabahnya tetap merayap di bawah garis kemiskinan. Purbaya mengusulkan ide yang membuat para elit perbankan gemetar, bunga 0%. Bagi para pakar ekonomi yang sudah terbiasa dengan sistem global, ide ini dianggap gila atau utopia. Mereka akan berargumen dengan rumus-rumus rumit bahwa tanpa bunga, bank akan bangkrut atau inflasi akan meledak. Tapi Purbaya membalik logika itu dengan sangat sederhana. Lihatlah negara-negara maju seperti Jepang, Jerman, atau Korea Selatan. Di sana, bunga bank sangat rendah, bahkan mendekati 0%. Hasilnya apa? Rakyatnya berani berinovasi, berani membuka usaha, dan ekonomi mereka tumbuh dari sektor real, bukan dari sektor sulap angka di layar monitor. Purbaya ingin Indonesia mencontoh hal itu. Jika pemerintah bisa menyuntikkan dana ratusan triliun rupiah untuk menyelamatkan bank-bank besar saat krisis, kenapa pemerintah tidak bisa memberikan likuiditas yang sama agar bank bisa menyalurkan kredit tanpa bunga kepada rakyatnya sendiri? Disinilah peran Prabowo menjadi sangat krusial. Prabowo memahami bahwa kedaulatan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak tank atau pesawat tempur yang dimiliki, tapi oleh kedaulatan ekonominya. Selama ekonomi kita masih disetir oleh aturan main asing melalui lembaga seperti IMF atau Bank Dunia, kita tidak akan pernah berani menurunkan bunga bank. Kenapa? Karena sistem global memang didesain agar negara berkembang seperti Indonesia tetap menjadi pengutang abadi yang setiap tahunnya menyisihkan ribuan triliun rupiah hanya untuk membayar bunga utang luar negeri. Prabowo memberikan perlindungan politik kepada Purbaya untuk memutus rantai ketergantungan ini. Ia ingin uang negara kembali ke fungsi aslinya, sebagai alat untuk menyejahterakan rakyat, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan demi keuntungan segelintir pemilik modal. Perlawanan terhadap visi ini tentu sangat dahsyat. Para mafia perbankan dan pemain di pasar modal mulai panik. Jika bunga bank jadi 0%, maka marin keuntungan raksasa mereka akan hilang. Jatah, uang belakang, yang biasa mengalir ke oknum-oknum pejabat juga akan kering. Oleh karena itu, mulailah muncul narasi-narasi di media massa yang mencoba menjatuhkan Purbaya. Ada yang bilang dia tidak paham prosedur, ada yang menuduh kebijakannya akan menghancurkan iklim investasi, bahkan ada yang mencoba membenturkannya dengan lembaga negara lain. Ini adalah strategi klasik. Ketika sistem yang menguntungkan mereka diganggu, mereka akan menggunakan jargon, stabilitas ekonomi, untuk menakut-nakuti rakyat. Padahal, stabilitas yang mereka maksud adalah stabilitas kantong mereka sendiri, bukan stabilitas dapur rakyat. Rakyat seringkali dibuat tidak berdaya dengan istilah investasi asing. Kita selalu ditakut-takuti bahwa jika kita tidak patuh pada kemauan pasar internasional, maka investor akan kabur dan kita akan bangkrut. Tapi Purbaya mengajarkan kita satu hal penting. Investasi yang paling hebat adalah investasi kepada rakyat sendiri. Jika petani punya modal tanpa bunga, mereka bisa beli bibit dan pupuk berkualitas sehingga harga beras jadi murah. Jika pedagang kecil bisa pinjam uang tanpa jaminan yang memberatkan, mereka tidak perlu lagi lari ke pinjol atau rentenir yang mencekik leher. Inilah ekonomi kerakyatan yang sesungguhnya, ekonomi yang digerakkan oleh nurani, bukan oleh keserakahan. Purbaya juga menyoroti perilaku bank-bank kita yang seringkali lebih suka meminjamkan uang kepada korporasi besar, atau bermain di surat utang negara, daripada menyentuh UMKM. Alasannya selalu sama, risiko tinggi. Padahal, saat krisis ekonomi 1998 atau pandemi kemarin, siapa yang terbukti paling tahan banting? Bukankah UMKM? Perusahaan raksasa justru banyak yang bertumbangan dan minta disuntik dana rakyat, bailout, sementara pedagang pasar tetap berjuang meski terseok-seok. Maka, sangat tidak adil jika uang rakyat yang dikelola bank justru lebih banyak dinikmati oleh mereka yang sudah kaya, sementara rakyat kecil hanya kebagian ampasnya. Dengan dukungan penuh dari Prabowo, Purbaya mulai memangkas birokrasi yang memperlambat penyaluran dana ke bawah. Ia ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang keluar dari kas negara benar-benar sampai ke sektor produktif. Ini adalah perang ideologi yang sunyi tapi mematikan bagi para penindas. Perang antara mereka yang ingin melestarikan sistem uang cari uang, melawan mereka yang ingin mengembalikan uang untuk bekerja. Rakyat mulai melek dan sadar bahwa selama ini mereka telah dibohongi oleh sistem yang terlihat sopan namun sebenarnya sangat kejam. Kesadaran kolektif inilah yang paling ditakuti oleh para mafia. Ketika rakyat sudah paham bahwa kemiskinan mereka bukan karena kurang kerja keras,
Tapi karena ada sistem yang terus-menerus menguras keringat mereka melalui bunga dan biaya-biaya siluman, maka gerakan perubahan ini tidak akan bisa dibendung lagi. Menghadapi serangan yang datang dari berbagai arah, baik dari dalam negeri maupun dari tekanan internasional, Prabowo dan Purbaya menunjukkan bahwa kedaulatan sebuah bangsa bukan hanya soal baris berbaris atau pidato di podium. Kedaulatan sejati adalah ketika sebuah negara punya nyali untuk berkata, tidak, pada sistem yang tidak adil, meskipun risiko yang dihadapi sangat besar. Disinilah kita melihat terjadinya pergeseran besar dalam cara pemerintah mengelola harga diri bangsa lewat ekonomi. Selama puluhan tahun, mentalitas pejabat kita seringkali adalah mentalitas peminta-minta atau penurut. Setiap kali ada kebijakan ekonomi, yang pertama kali ditanya bukan, apakah ini menguntungkan rakyat kita, tapi, apa kata dunia internasional, atau, bagaimana reaksi pasar asing. Mentalitas inferior, atau merasa rendah diri inilah, yang sedang dihancurkan oleh duet kepemimpinan ini. Prabowo paham betul bahwa politik tanpa kontrol atas uang hanyalah omong kosong. Jika seorang presiden ingin membangun swasembada pangan, tapi bank-banknya masih dikendalikan oleh logika bunga tinggi yang mencekik petani, maka swasembada itu hanya akan jadi mimpi di atas kertas. Oleh karena itu, ia memberikan perlindungan penuh kepada Purbaya untuk bertindak sebagai eksekutor yang bertangan dingin. Purbaya mulai membedah satu persatu aturan yang selama ini membelenggu gerak ekonomi kita. Ia menolak narasi bahwa Indonesia harus terus bergantung pada utang luar negeri untuk membangun infrastruktur. Baginya, Indonesia itu kaya. Hanya saja kekayaannya selama ini bocor, ke luar negeri atau tersumbat di kantong para koruptor. Jika kebocoran ini ditutup dan uang rakyat dikelola dengan jujur, kita sebenarnya punya modal yang lebih dari cukup tanpa harus menjilat ke lembaga keuangan global. Namun, jalan menuju kemandirian ini tidak pernah mulus. Begitu kebijakan ekonomi kita mulai bergeser ke arah kepentingan rakyat, hantu, stabilitas investasi langsung dimunculkan oleh para kaki tangan asing di dalam negeri. Mereka menakut-nakuti rakyat dengan mengatakan bahwa nilai rupiah akan anjlok atau investor akan lari jika kita terlalu berani melawan arus global. Ini adalah bentuk penjajahan gaya baru, yaitu penjajahan lewat opini dan rasa takut. Purbaya menanggapi ini dengan sangat tenang. Ia menjelaskan kepada publik bahwa pasar modal yang terlihat hijau atau angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak ada artinya jika rakyat di pasar-pasar tradisional masih kesulitan membeli beras. Pertumbuhan ekonomi yang selama ini dibanggakan seringkali hanyalah pertumbuhan di atas kertas yang dinikmati oleh 1% orang terkaya, sementara 99% sisanya hanya menonton. Satu poin penting yang ditekankan dalam gerakan ini adalah penguatan sektor real. Purbaya ingin mengalihkan fokus ekonomi dari sektor keuangan yang penuh spekulasi, di mana orang bisa kaya hanya dengan memutar uang di saham atau obligasi, kembali ke sektor yang benar-benar menghasilkan barang dan jasa. Ia ingin melihat uang negara mengalir deras ke sawah-sawah, ke bengkel-bengkel kecil, ke pabrik-pabrik pengolahan hasil bumi, dan ke tangan para kreatif muda. Kenapa? Karena sektor real inilah yang menciptakan lapangan kerja nyata, bukan sekadar angka di layar bursa efek. Jika sektor real kuat, maka fondasi ekonomi kita akan kokoh. Kita tidak akan mudah goyah hanya karena ada krisis di Amerika atau gejolak di Eropa, karena kita punya daya beli dan produksi sendiri. Di balik layar birokrasi, terjadi perang sunyi yang sangat sengit. Purbaya harus berhadapan dengan para pejabat yang sudah terlalu nyaman dengan sistem lama. Para pemain ini biasanya sangat mahir dalam menggunakan jargon-jargon birokrasi untuk memperlambat perubahan. Mereka akan bilang bahwa kebijakan Purbaya perlu dikaji ulang atau tidak sesuai prosedur. Padahal, prosedur yang mereka maksud seringkali adalah prosedur yang sengaja diciptakan agar mereka tetap bisa mengambil celah keuntungan. Disinilah ketegasan Purbaya diuji. Ia seringkali memotong jalur birokrasi yang berbelit-belit dan memerintahkan langsung ke bawah. Ia ingin menunjukkan bahwa pemerintah bukan lagi sekadar pelayan bagi para pengusaha besar, tapi pelindung bagi rakyat kecil yang selama ini tidak punya suara di ruang rapat. Prabowo juga menekankan pentingnya moralitas dalam ekonomi. Ekonomi tanpa moralitas hanya akan menghasilkan penindasan. Itulah sebabnya gerakan anti korupsi menjadi napas utama dalam setiap langkah Purbaya. Ia menyadari bahwa sistem riba dan korupsi adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya sama-sama mengambil hak orang lain secara tidak sah.
Dengan membersihkan Kementerian Keuangan dan lembaga di bawahnya dari praktik-praktik curang, Purbaya sedang membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Ketika rakyat percaya bahwa uang pajaknya dikelola dengan benar dan tidak dicuri, maka rakyat akan dengan sukarela ikut serta dalam pembangunan. Inilah modal sosial yang jauh lebih mahal daripada utang luar negeri manapun. Menariknya, perubahan ini mulai memicu kesadaran kolektif di tengah masyarakat. Rakyat mulai belajar bicara dalam satu bahasa, kedaulatan. Sekarang, petani di desa atau pengemudi ojek online di kota mulai paham bahwa ketika bunga bank naik, itu bukan sekadar angka, tapi itu adalah beban hidup yang ditambah. Mereka mulai mendukung langkah-langkah berani pemerintah, karena mereka merasakan ada orang yang akhirnya mau berantem demi kepentingan mereka. Perlawanan rakyat ini adalah benteng terkuat bagi Purbaya dan Prabowo. Selama rakyat berada di belakang mereka, maka tekanan dari asing atau sabotase dari dalam tidak akan mampu meruntuhkan visi besar ini. Pada akhirnya, apa yang kita saksikan sekarang adalah proses pendewasaan sebuah bangsa. Kita sedang belajar untuk tidak lagi menjadi bangsa yang gegegi atau takut pada bayangan sendiri. Indonesia sedang membuktikan bahwa kita bisa mandiri, kita bisa punya sistem ekonomi yang adil, dan kita bisa berdiri sejajar dengan negara-negara besar tanpa harus menyerahkan kedaulatan kita. Ini bukan sekadar kebijakan keuangan. Ini adalah revolusi nurani dalam bernegara. Kita sedang menuju gelombang kedua perubahan, di mana sistem pajak akan dibuat lebih adil dan kekayaan alam kita akan dikelola sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memperkaya korporasi asing. Perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan, tapi arahnya sudah benar. Dengan keberanian untuk menolak tunduk, Indonesia sedang menulis ulang sejarahnya sendiri. Sejarah tentang sebuah bangsa yang akhirnya menemukan kembali harga dirinya di bidang ekonomi. Sangatlah tidak sopan jika kita menaruh curiga kepada para pejabat terhormat yang selama ini duduk manis di kursi empuk kekuasaan. Bagaimana mungkin kita, rakyat jelata yang hanya tahu cara mengantre bansos, berani mempertanyakan niat suci mereka? Kita harus sadar diri bahwa mereka ini adalah orang-orang pilihan. Sosok yang wajahnya terpampang nyata di baliho-baliho pinggir jalan dengan senyum yang begitu tulus. Meskipun senyum itu hanya muncul 5 tahun sekali. Tidak mungkin mereka tega mengkhianati rakyat. Bukankah setiap kebijakan yang mereka buat selalu dibungkus dengan kata, demi kesejahteraan? Kalaupun kesejahteraan itu lebih sering mampir ke rekening pribadi atau grup perusahaan keluarga mereka, yaitu mungkin hanya bonus kecil dari Tuhan atas kerja keras mereka memikirkan nasib kita sampai kurang tidur. Apalagi kalau kita melihat usia mereka. Beliau-beliau ini kan sudah senior, sudah sepuh, rambutnya sudah memutih karena memikirkan bagaimana cara memutar uang negara agar tidak cepat habis, atau setidaknya tidak habis di tangan rakyat yang kurang pintar mengelola uang. Di usia yang sudah senja begitu, logika awam kita pasti berpikir bahwa mereka sudah selesai dengan urusan duniawi. Rasanya mustahil mereka masih bernafsu mengejar komisi proyek, atau jatah bunga dari dana yang mengendap di bank daerah. Di usia segitu, fokus mereka pastilah sudah 100% pada urusan akhirat. Mungkin setiap rapat anggaran yang bertele-tele itu sebenarnya adalah sarana bagi mereka untuk berzikir, dan setiap perdebatan soal bunga bank adalah cara mereka untuk menguji kesabaran iman. Mana mungkin orang yang sudah dekat dengan pintu peristirahatan terakhir, masih sempat kepikiran untuk menimbun harta yang tidak dibawa mati? Itu kan pemikiran yang sangat jahat kalau kita sampai menuduh mereka begitu. Kita harus husnuzan, atau berprasangka baik. Kalau ada dana triliunan yang terparkir di bank daerah sampai berbulan-bulan, jangan langsung menuduh mereka sedang mengincar bunga simpanannya. Mungkin saja mereka hanya ingin memastikan uang itu aman dari debu jalanan. Mereka itu sangat teliti. Saking telitinya, mereka butuh waktu bertahun-tahun hanya untuk mencairkan anggaran pembangunan jalan desa. Kalau jalannya rusak dan rakyat jatuh, itu kan ujian kesabaran buat rakyat agar lebih banyak pahalanya. Para pejabat ini sebenarnya sedang membantu kita masuk surga lewat jalur sabar menghadapi infrastruktur hancur. Sungguh mulia sekali hati mereka. Mereka tidak makan uangnya kok. Mereka hanya menjaga agar uang itu tetap utuh di bank. Dan kalau ada bunga yang mengalir ke sana kemari, itu kan cuma pelicin agar roda birokrasi tidak berkarat. Masa begitu saja kita protes? Lihatlah betapa santunnya mereka saat membela diri. Ketika Purbaya bicara soal bunga 0% atau transparansi anggaran,
Para pejabat senior ini menjawab dengan bahasa yang sangat berkelas, penuh istilah teknis yang membuat kita pusing. Itu tujuannya baik, supaya kita tidak perlu ikut campur urusan orang dewasa. Mereka ingin kita fokus saja bekerja keras, bayar pajak tepat waktu, dan jangan banyak tanya. Mereka tahu bahwa pengetahuan adalah beban, jadi mereka membiarkan kita tetap tidak tahu agar hidup kita tenang. Kurang baik apalagi coba? Mereka pasang badan menerima semua kerumitan ekonomi itu, sementara mereka membiarkan diri mereka terpaksa kaya raya agar kita tidak perlu merasakan beratnya memegang tanggung jawab atas uang miliaran. Itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Menjadi kaya di tengah rakyat miskin itu beban mentalnya berat, loh, dan mereka kuat memikulnya selama puluhan tahun. Kita harusnya berterima kasih. Lalu soal serangan balik kepada Purbaya atau Prabowo yang ingin bersih-bersih. Kita jangan melihat itu sebagai upaya sabotase. Bukan, itu hanya bentuk kasih sayang seorang senior kepada juniornya. Mereka hanya ingin mengingatkan bahwa sistem yang sudah rusak ini sudah nyaman. Jangan diubah-ubah nanti kita semua kaget. Mereka ingin menjaga stabilitas. Stabilitas apa? Ya stabilitas gaya hidup elit yang sudah mapan. Lagi pula, kalau semua orang jujur dan semua uang rakyat kembali ke rakyat, nanti tidak ada lagi drama politik yang seru untuk ditonton di televisi. Para pejabat ini hanya ingin menjaga agar dinamika negara tetap asyik. Mereka sangat tulus menjaga warisan sistem riba dan birokrasi yang berbelit, karena bagi mereka, kerumitan adalah seni. Dan seni itu mahal harganya. Sangat berdosa rasanya jika kita meragukan kesalehan para pejabat sepuh ini. Di setiap acara kenegaraan, mereka selalu tampil paling depan dengan pakaian rapi dan doa yang paling panjang. Tidak mungkin tangan yang sering menengadah berdoa itu juga digunakan untuk menerima setoran di bawah meja. Itu pasti fitnah keji dari orang-orang yang iri. Mereka itu sudah kenyang dengan asam garam dunia, sudah tidak butuh lagi kemewahan. Kalau mereka punya rumah di mana-mana atau koleksi mobil mewah, itu mungkin cuma titipan untuk menjaga agar industri otomotif dan properti tetap jalan. Lagi-lagi, ini soal pengorbanan. Mereka rela repot mengurus aset yang begitu banyak di masa tua, padahal mereka bisa saja duduk tenang di masjid. Tapi demi negara, mereka rela tetap memegang kendali atas pintu-pintu rezeki, birokrasi. Jadi, kalau nanti ada berita miring soal pejabat yang marah-marah karena sistemnya mau diperbaiki, atau ada menteri yang terpotong pembicaraannya saat mau bongkar borok negara, kita harus tetap percaya bahwa mereka adalah orang-orang suci. Mereka tidak mungkin mengkhianati rakyat karena mereka adalah wakil rakyat. Dan sebagai wakil yang baik, mereka mewakili kita untuk mencicipi kemakmuran duluan. Mereka mewakili kita untuk punya rumah mewah duluan. Mereka mewakili kita untuk jalan-jalan ke luar negeri lewat dari studi banding duluan. Kita sebagai rakyat yang diwakili, harusnya bangga melihat perwakilan kita hidup sangat sejahtera. Akhir kata, marilah kita doakan agar para pejabat yang sudah tua dan sangat mengejar akhirat, ini segera mendapatkan apa yang mereka cari. Kalau mereka memang sangat mencintai sistem yang menindas ini, semoga mereka mendapatkan balasan yang setimpal dengan kebaikan yang mereka tanam. Kita yakin, di balik wajah lelah mereka karena mengurus jatah bunga bank, tersimpan niat yang